Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Yampi. Senang sekali hari ini kita kehadiran petani muda usaha ya, pengusaha tani muda dan juga petani milenial sekaligus bukan hanya pengusaha tapi sudah membawai beberapa perusahaan yang tentunya ini sangat menarik apabila kita bisa mengetahui lebih jauh tentang kegiatan dari Muhammad Ziaul Haq atau masih muda jadi saya panggil aja Kang ya. Jadi selamat pagi Kang Zia. Selamat pagi, Alhamdulillah Ibu. terima kasih atas kehadirannya di podcast Yampi. Iya, Tentunya sebagai petani milenial iya, dan telah bergerak di bidang usaha atau bisnis iya, peternakan khususnya domba. betul. Nah, tentunya ini sangat menarik bagi petani muda kita ya, bagaimana mengawalinya, terus bagaimana memilih itu menjadi salah satu profesi yang Iya, akan dijadikan hidup ya. betul, Tentunya Ibu. kita sudah menetapkan nih bahwa petani ternak Mhm, menjadi pilihan saya. betul, Ibu. Nah, untuk menarik sekali kegiatan ini, silakan Kang Zia mengawali dari awal ya, Mhm, sampai memilih, eee, ternak khususnya domba dan kambing ini, iya, eee, ternak kan banyak ya. betul. Nah, kenapa domba dan Oke, kambing? Jadi mungkin dari awal iya. Kang Sia. Jadi begini, Ibu. Jadi, untuk domba dan kambing memang pada awalnya saya ini kan, kuliah di IPB, Ibu. Iya, IPB jurusan peternakan angkatan 44 dan saya juga bukan dari background keluarga yang berada, mmm, gitu. Saya 2 bersaudara dari 2 anak kedua dari mhm, 7 bersaudara. oh, Nah, saat di PB itu memang saat saya masuk ke peternakan, saya banyak terinspirasi saya harus jadi seorang pengusaha. iya, Nah, tetapi memang saya pilihannya itu saat itu masih agak beragam, Ibu. Kita mmm, masih belum, menentukan mana domba, karena kalau di kuliah itu kan semuanya tuh semua ya? prospek, gitu kan. Iya iya Kita ngelihat ayam, oh konsumsi iya, ayam yang banyak sekali, kita ngelihat bebek juga, oh tukang iya, apa, bebek juga banyak sekali dan lele dan segala macam. Nah, pada saat saya lulus, akhirnya saya dihadapkan oleh kenyataan. Saya mmm, mau usaha peternakan, yang pertama ternyata itu membutuhkan banyak modal. mmm, Belum iya saya punya lahannya, iya, belum membangun kandangnya. Kemudian yang ketiga itu belum modal beli ternaknya, iya operasional dan segala iya, macam. Saya bilang, gimana caranya untuk mulainya usaha ya? mulainya? Nah, kemudian saya akhirnya banyak eh, be- eh, se- eh, dari jobsnya IPB, Heeh. saya itu sempat ke bank dulu, Bu. Itu Oh, perbankan kan Bogor kan enak ya. biasanya. Heeh. Nah, Kalau saya perbankan tinggal duduk gajian ya. iya, saya sempat ke bank dulu. Sampai Oh, akhirnya saya mengumpulkan modal, akhirnya saya bukalah oh, peternakan dengan tanah yang sewa. iya. Jadi Nah, sebenarnya perbankan ini hanya untuk hanya mencari untuk modal ya? batu loncatan sebenarnya. Iya, Emang udah saya targetkan saat itu, cita-cita kecil saya pengen punya peternakan sama jadi rumah makan. iya, jadi harus disupport dari Iya, betul. permodalan yang Nah, pada saat saya waktu itu pertama kali buka peternakan di daerah Bandung, Ibu, oh di di Bandung. di daerah Oh, Bandung, iya. saya sewa lahan dan segala macam. Ternyata di situ saya dihadapkan dengan masalah yang baru. Saat saya Hmm, kuliah kan saya cuman mempelajari dari produksinya aja, teknis ya, teknik teknis. produksi, tapi bisnisnya tidak, Bu. Ya, ya, ya. Ternyata banyak uang yang nyangkut di konsumen, Oh gitu. kemudian Ya. banyak terjadi masalah, SDM-nya susah diatur atau segala Hmm, macam, akhirnya itu membuat 1 tahun tuh bangkrut, Ibu. Saya oh, dihadapkan 1 tahun itu ternyata dari minus, saya iya. punya hutang. Nah, Heeh, menariknya adalah pada saat saya awalnya, eee, pada saat lulus saya berpikiran saya harus butuh modal, saat heeh, modal sudah terkumpul dan, kemudian berjalan, iya, ternyata saya bangkrut, saya dihadapkan bagaimana memulai dari minus. iya. Atau pilihan lanjut atau Iya, selesai gitu betul, ya? dan itu juga banyak dari orang terdekat, "Udahlah kerja aja yang Iya, benar." Cuman saya, eee, saya pikir ini merupakan pengalaman pembelajaran yang sangat iya, berharga. iya. Jadi Nah, tertantang ya jadi. tertantang. Nah, alhamdulillah saya istiqomah dan yang tadinya saya
model bisnis saya adalah dari hulu ke hilir, Iya. dari mulai produksi kemudian menjual, saya ubah jadi dari hilir ke hulu. Dari menjual dibalik ya. dulu, iya dibalik. Ya. Dari menjual dulu, setelah ada orderan baru Order. saya produksi. Dan Ya, itu ya, relatif ya, lebih aman, ya, ya, gitu. ya. Jadi Jadi ceritanya lihat pasar ya. lihat pasar Ibu, Ya, seperti berarti tidak teori ya. nggak Kalau teori. mau usaha, pasar dulu Iya, ya. betul Apa Ibu. kebutuhannya? Heeh, Ternyata dialami ya oleh Kang dialamin Sia juga. ya. Nah, inilah dasarannya kenapa saya waktu di Tasnika itu kan saya bentuk Tasnika Consulting itu pelatihan bisnis peternakan. Hmm. Karena saya sadar betul, kebetulan kan istri saya dosen peternakan juga Ibu. Mm-mm. Saya sadar betul bahwa eh, anak-anak mahasiswa peternakan pasti cita-citanya ingin jadi Ya, pengusaha. pengusaha, iya. Tapi belum tentu background mereka tuh dari orang yang berada. Belum Mm-mm. tentu kalau dia lulus dan disupport sama orang tuanya, Mm-mm. mungkin akan lebih cepat. Ya, Tapi kalau anak-anak yang mulai sendiri ya, mulai mandiri sendiri, gitu ya. mandiri, yang nasibnya seperti saya dulu, itu yang agak repot sebenarnya Bu. Nah, Mm. oleh sebab itu, akhirnya kita bentuk Tastika Consulting bahwa kelas bisnis ini berfokus kepada kamu ingin jadi pengusaha, modal Iya, itu iya, cuma tiga kalau menurut saya deh. iya. Yang pertama itu adalah mental, Mm-mm. yang kedua adalah ilmu yang mumpuni di Mm-mm. bidangnya, yang ketiga adalah silaturahmi. Modal Hmm. uang sebenarnya itu nomor sekian. Iya, iya, Dan iya. jadi saya menanamkan mindset itu ke anak-anak bahwa kamu dari keluarga berada pun kamu bisa jadi Tetap. tetap Mm-mm. pengusaha. Iya. Tetapi kita lihat dari mana cara mainnya. Mm-mm. Gitu kalau kamu emang backgroundnya saya udah ada tanah bapak saya, udah Mm-mm. bisa disupport buat peternakan ya tidak apa-apa mulai dari hulu. Gitu kan, Hmm. tetapi tinggal dibimbing Iya, bagaimana caranya supaya untuk ke arah marketnya. iya, Tapi iya. kalau kamu tidak punya modal, keluarganya juga apa Kurang mendukung kurang gitu ya. mendukung, akhirnya kamu mulainya dari hilir. Iya, Kamu iya, mulainya iya, dari market dulu. iya, iya, Jadi iya. jadi itu gimana tergantung daripada kondisi si mahasiswanya. Backgroundnya ya. Iya betul Ibu. Eh, Jadi Nah, seperti itu. ini kalau itu Iya. pelatihan consulting PT Iya, apa Tasnika Tasnika, Tasnika Consulting. berarti kan ada kelompok yang memang background Iya, siap dari hulu betul. dan satu lagi kelompok yang apa itu di ini dulu, Kang, Eh di kita assess dulu. iya kita itu kemarin itu pelatihan itu ada modulnya. Ini ada 12 modul itu programnya selama 3 bulan Mm-mm. dan itu sebenarnya yang salah satunya untuk anak-anak mahasiswa ini saya buatkan itu bagian daripada CSR-nya kita. Jadi kita Hmm. kasihkan gratis. Mm-mm. Tetapi memang Oh, CSR-nya, memang ya, kita filter Ibu. ya, Jadi yang saya mau itu adalah nih anak-anak dengan motivasi yang kuat. ya, ya, Kalau yang setengah-setengah itu nggak bisa. Saya ya, bilang. ya, ya, Karena ya, ini ya. saya bilang nih kayak semacam program kelas bisnis tapi kita biar Jadi ini general ya, general, artinya mau betul. backgroundnya mampu, Iya, inilah inilah basicnya gitu ya. basicnya Oh, yang penting dia memenuhi tiga hal itu Bu. tiga Yang pertama mentalnya harus mental kita ya. Jadi kuatin, ya, ilmunya pun ada, kemudian ya, dia punya human relationnya human bagus ya. relation-nya bagus, Ya, supel ya, dan ya, segala ya, ya, bukan anak yang ya, menyendiri segala ya, ya. macam gitu. Nah, itu bisa kita bentuk Hmm, gitu. Karena pada saat ini benar tadi kata Ibu bahwa anak-anak muda saat ini tuh agak kurang tertarik dengan pertanian Mas, pertanian iya, ya itu. gitu. Dia lebih tertariknya tuh kerja kantoran, apalagi Ya, sekarang tuh ada main saham, kripto iya, apa heeh, gitu. heeh, heeh. Pertanian kita gimana nasibnya? Gimana nanti? Iya, Seperti kalau itu. ndak di apa mengkader ya. Iya, Kalau betul. ndak dari kaderisasi terus nasibnya katanya negara Iya, agraris. betul. Terus nanti Heeh, kalau pada tertarik ke sana gitu loh yang betul. suka kita perlu ini kan juga ya, Iya, kita perlu karena saya inget inget pikirkan. banget waktu saya SD itu mata pencaharian orang Indonesia itu adalah petani. Iya, Pertanian ya. Negara agraris, negara agraris. apakah sampai sekarang Iya, agraris? Nah, kan kalau di dalamnya ndak ada lagi pertanian ya, betul. Seperti itu, yang Bu. harusnya tumbuhlah Mm-mm. Kang Sia Dan di mana. yang tadi menjawab pertanyaan yang pertama, Ibu, kenapa memilih domba? Nah, Mm-mm. di sini saya banyak silaturahmi. Ternyata saya putuskan domba itu yang pertama adalah domba ini merupakan salah satu sektor peternakan yang memang tidak dikuasain oleh asing, Bu. Kalau ayam itu kan ada Hmm, perusahaan ya besarnya tuh. perusahaan besar, ya, Iya. ya, Nah, ya. kemudian kalau sapi Oke, juga kan banyak ya, ya. impor sapi dengan Impor, ya. beberapa perusahaan besar yang Mm-mm, dagingnya juga mm-mm, dan segala mm-mm. macam. Domba kambing ini Hmm, masih virgin, Ibu, dipegang itu oh, oleh peternak rakyat. enak ya. Iya.
Dan memang saya secara, religiusnya, Bu, Mhm, memang saya memandang itu domba kambing ini mhm. merupakan pekerjaan para rasul. Dan Oh, kemudian ada hadis sahih, Bu, hadis, Bukhari Muslim bahwa akan tiba saatnya mhm, harta terbaik bagi umat muslim di akhir zaman itu adalah domba dan kambing, itu spesifik. Yang mmm, dipelihara di lereng-lereng pegunungan, mhm, tempat tumbuhnya tanaman dan turunnya hujan untuk menghindari agamanya dari fitnah. Itu spesifik domba dan kambing. oh, Dan memang kemudian saya cari lagi bahwa domba dan kambing ini ada hadis juga bahwa nilainya itu setara dengan dinar. Jadi iya iya tidak iya terkena inflasi. iya Itu wallahu alam itu mungkin iya barokahnya, Ibu, iya gitu. iya Dan di iya. sini Jadi ke ada ada filosofi yang ada memang filsufnya yang memang memang tajam harus gitu, iya iya betul. iya, Dan pada saat kita akikah, Ibu, mhm, setiap anak Adam yang terlahirkan di muka bumi ini tergadaikan akikahnya oleh domba dan oleh kambing, iya bukan iya sapi, bukan iya unta. iya iya Jadi kita tuh disetarakan oleh domba dan kambing, iya iya gitu, iya, ditebusnya. ditebusnya, iya Iya, betul. dan ini pasti ada sesuatu hal yang apa, Kenapa gitu berkahnya ya? kenapa gitu. Bahkan domba dan kambing itu disebutkan bahwa, salah satu hewan yang diturunkan dari surga ke bumi ini pada saat menggantikan Nabi Ismail Mhm, saat mau waktu disembelih, manusia ya, digantikan oleh domba dan kambing. domba ya itu Iya, ya? domba, Itu gitu. ya Itulah, jadi melatar belakangi iya, kenapa. jadi kalau yang membuat saya bertahan sampai saat ini, Bu, walaupun kondisi usaha kan memang kita tahu ya, Ya, kadang di atas, kadang di fluktuasi bawah, ya, heeh. fluktuasi. Itu adalah karena adanya satu visi yang kuat. Nah, maka dari itu saya ajarkan ke Mmm, anak-anak juga, anak-anak mahasiswa ini, kamu pada saat mau berusaha, jangan hanya memikirkan kamu untuk mendapatkan keuntungan, iya, tapi harus ada visi yang kuat, mhm mhm mhm. semangat yang dipegang, gitu. Dan memang harus totalitas, gitu. Jangan Mmm, sampai nanti cuman hanya sekedar, "Ah, ini kayaknya wes sudah nggak prospek, udah pindah lagi ke mhm yang lain." mhm, jadi harus fokus ya, Iya, harus fokus harus udah dan punya ditetapkan ya iya, dan gimana caranya cari ya, alasannya kenapa kamu melakukan itu, tapi mhm, benar-benar alasan yang kuat, gitu. iya iya Sehingga itulah yang akan membuat kamu bertahan dalam kondisi sesulit apapun. iya. Seperti itu, Nah, Bu. selain bergerak Ya di consulting, apakah Kang Zia juga membudidayakan? ya, kalau kita saat ini budidaya kita itu kita fokuskan kepada mitra-mitra kita. Jadi Mmm. kebetulan kan kita kan, bisnisnya itu adalah, processing Oh, daripada domba berarti hidup ya. pemberdayaan gitu maksudnya? Eee Ke kelompok gitu? Mitra kita yang kita tunjuk ini, kita kasih SOP, kita kasih penanganan, Mhm pokoknya sepertinya harus seperti ini gitu. mhm, Sehingga domba yang ke kita itu kan memang kan kita kan sesuai ada ya? standarnya, Ibu. Heeh, Domba yang ke kita sebelum dipotong itu kan yang mhm, pertama adalah dari body score-nya itu harus bagus. Jadi mhm dari, mhm. tingkat kegemukannya harus Iya bagus, iya kemudian harus tidak ada penyakit dan segala iya, macam. Tapi kita harus bina untuk ke mitra kita. Karena mitra kita ini kebanyakan, Ibu, salah satu, masalah di domba kambing ini adalah mereka itu kesulitan untuk menjual, gitu. jadi Karena cuman bisa, memelihara dan memelihara budidaya. budidaya tapi nggak tahu ya Iya, kemana. betul. Nah, oleh Mhm sebab itu akhirnya saya, men-scale up lah daripada mhm mitra itu, "Oke, budidayanya seperti apa, yuk kita perbaikin." mhm Gitu kan. Dengan, tata cara yang standar, mhm. seperti itu sih. Sehingga di mereka baik, kemudian keterima kita Masuk juga heeh, baik, ke prosesnya ke konsumen juga Tasmika baik, juga baik. seperti Nah, itu. itu ada berapa bentuknya kelompok, perorangan, Eee, atau kelompok mitra saya ini kita itu kemarin itu akhirnya kita itu tidak terjun ke peternak langsung, mhm, tetapi mitra kita ini memang peternak tapi mempunyai kelompok ternak juga. mmm, jadi Jadi ketuanya gitu ya? ketuanya Ketua mhm. kemudian dia itu ada Sistemnya Kang kumaha? Sistem, kerjasamanya itu? nah, itu nanti ada kepastian pasar dari kita, Bu. Heeh, Karena kita kan saat ini aja kita motong itu sebulan itu 1.200 ekor untuk domba kambing. Kita untuk, mensuplai di area sebulan Jabodetabek tuh ya? sebulan, betul, Ibu. 1.200, 1.200 ekor dan untuk bulan puasa kemarin bahkan kita sampai di 4.000 ekor. Nah, kemudian mmm, alhamdulillah, Ibu, dengan Berentas Nikah ini kurban pun kita, diamanahi oleh, Sohibul Kurban ini lumayan mhm, banyak, Ibu. Jadi tahun kemarin itu kita di 2.700 ekor untuk, alhamdulillah ya, masya Allah. titip kurban, Ibu. Berarti jadi mereka, mempercayakan sepenuhnya ya? Iya, sampai dipotong di kita. Sampai dipotong, Heeh, sampai distribusi? distribusi, Oh, betul. Nah, nah kemarin menariknya ini kan distribusi bisa
terserah aku dong ya. Iya, betul. Jadi menariknya gini, Bu, sebenarnya, eee, dengan saya itu kan kita kan jualan online nih, Bu, di Oh, platform, oh jadi ini juga ya, ada jualan medsosnya online. ya? Ada medsos, ada webnya juga, Hmm, kemudian ada sampai kita, salah satu brand kita juga Kurban Story, mm-mm, Bu, itu khusus untuk ekspatriat yang di luar. Kemarin kita hmm, tuh dari Austria, Wina, heeh, 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 dari Belgia, Turki, Mesir, Singapura. mm-mm. Nah, itu di setiap negara tuh ada permasalahan masing-masing karena kan pemotongan kan tidak bisa sembarangan, Iya, gitu kan. Kalau di Austria sama Belgia itu mau potong kurban itu di masjid, kalau tidak sebebas di seperti di kita. kita. Di Hmm, sana tuh ada aturannya ketat. hmm, Apalagi di Singapura. hmm. Ibaratnya kalau Singapura tuh meludah aja itu kena Oh denda. iya, iya, heeh. Apalagi motong hewan sembarangan gitu kan. Oh, jadi kalau untuk yang ekspatriat ini mereka mempercayakan gitu? Dipercayakan. Nah, kita kerjasama kalau di Wina itu di Austria itu sama Wapena warga pengajian eh, Wina. Mhm, Kemudian mhm, di Belgia itu kalau nggak salah KPMI. Jadi kayak semacam komunitas muslim di mhm, sana. mhm, mhm, Nah, kalau di Turki itu kemarin tuh kita itu mengambil daripada potensinya adalah di mhm. sana itu mereka itu harus kurban itu bukan menjadi kayak kalau di sini kan sunah muakkad, di sana tuh kayak semacam wajib, Ibu. Jadi Oh, kurban jadi itu kamu udah mampu kalau 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 di jadi kalau kita kalau di bisa kita kan bisa pertimbangan ya? masih ada pertimbangan ya, Iya, "Ah, tahun kemarin saya iya, udah kurban, heeh, tahun ini enggak deh," gitu. iya, iya, iya. Kalau di sana itu Harus, kamu udah mampu, kamu makannya cukup, kamu harus kurban, harus. Hmm, gitu. Jadi di sana itu kan di Turki itu kan kurbannya itu relatif mahal, Ibu. hmm, Sekitar 6 sampai 7 jutaan lah. Nah, mhm, akhirnya saya mencari potensinya bahwa nggak apa-apa bapak sama ibunya kurban di Turki, tapi mhm, anak-anaknya nggak apa-apa tebar kurban di kita dengan gitu. harga Jadi yang lebih murah. bagi-bagi gitu ya? Iya, sehingga mereka Heeh, tidak keluarin dana mahal juga, iya, iya. tetapi mereka tetap Terpenuhi melaksanakan ya kurban. Iya, kewajibannya. betul. Oh gitu ya. Nah, yang menarik ini Iya, kan Sia, kan mereka bekerja sama dalam artian bahwa mempercayakan. iya Nah, betul. bagaimana Kang Sia mendistribusikan berdasarkan apa? Oke. Sehingga ini eh, karena jauh ya, Iya, betul. mereka kan sudah memberikan kepercayaan. Iya, Jadi kita pun harus juga transparan ya. iya betul. Jadi di kita itu pelaksanaan kurban itu Ibu, kita itu ada tagline itu kita tuh kirim bukti bukan janji. Jadi pada Mm-mm. saya kan tetap harus ada video proses Mm-mm. pemotongan. Iya, iya. Nah, kalau tidak terima dokumentasi garansi kita adalah uang kembali 2 kali lipat. Hmm, Nah, video pemotongan ini nanti iya. biasanya kita inputkan di Google Drive Ibu. Mm-mm. Kemudian kita WA blast kepada konsumen tata Heeh. cara mendownload daripada Oh, dokumentasi kurban yang Anda. kurban itu. Iya. Nah, itu nanti Hmm. biasanya mereka klik link Google Drive, kemudian mencari nama mereka tuh, dan ketemu Mhm. foldernya mereka bisa download. Nah, kemudian yang kedua, untuk distribusi, Bu. Mhm. Distribusi biasanya kan kita, eee, apa, buatkan video sinematik untuk di YouTube. Mhm. Proses kurban kita dari awal sampai pemotongan, sampai Mhm. akhir itu kita buatkan kayak video sinematik, itu kurang lebih sekitar 15 menit, Mhm. tapi itu menjadi gambaran titik-titik penyaluran kita. Mhm. Penyaluran kita itu yang pertama adalah di pondok pesantren tahfiz, Kontren ya. Heeh. kemudian yang kedua adalah di perkampungan, ketiga adalah di panti asuhan, gitu. Hmm. Kita fokusnya ke sini aja, Bu. Nah, Iya, karena kan kurban ini Eee, itu tidak spesifik harus kaum du'afa yang menerima. Semua orang tuh boleh iya. boleh menerima, bahkan yang non-Islam pun boleh, Mhm. gitu. Iya, Orang kaya, orang miskin itu iya. boleh makan kurban. Jadinya lebih mudah dalam distribusinya. Iya, iya, Walaupun saat iya. ini beberapa lembaga, amil zakat Heeh. lebih, mem-branding-nya tuh kurban di pedalaman, Iya, entah itu iya, di Flores, heeh. entah itu di apa Iya, gitu kan. iya, Cuman iya. kalau bagi kita itu adalah masalah baru karena kan Iya, butuh nanti kos ke juga, sono, iya. gitu. Kecuali memang ada beberapa Ibu kayak semacam, sapi, kalau Mhm. sapi itu kita potongkan di NTB, kita dokumentasikan, kemudian dibagikannya juga langsung di Di sana. sana. Iya, Oh, untuk jadi selain kambing juga sapi? iya, karena kalau untuk di NTB kan kita kan ada kerjasama juga Ibu, dengan Oh, PIC kita di sana, heeh. sehingga kita bisa memotongnya di sana yang pertama biayanya lebih Iya, murah, iya. karena kan
sapinya tidak diantar ke Jakarta Iya, tuh. iya. Di sana dipotongkan, Jadi tapi proses semua ya dari A iya, sampai dari ini A sampai Z Z ya, ya, ya di sampai sana. distribusi ya. Betul, sehingga distribusikan juga ke Hmm. daerah sana Nah, juga. ini distribusi ini kan makin tahun itu jumlahnya bertambah. Betul. Nah, bagaimana menetapkan dalam artian bahwa lokasi yang akan diterimakan ya, Mhm. itu Jabodetabek kah, atau provinsi kah, atau apa gitu, sehingga kita harus punya peta gitu Nah, maksud saya. kemarin itu gini, Bu, karena yang pertama tadi fokus kita kan tadi yang 3 tadi, Bu, ya, yang di, ada pondok Bahaya pesantren, pondok ada pesantren, ada terus ada ada perkampungan, perkampungan, ada panti asuhan panti ya. asuhan, Nah, khusus heeh. di perkampungan ini yang pertama saya fokuskan mitra-mitra peternak saya, Oh, itu yang kan selama banyak dari ini, daerah heeh. Jawa Tengah, Jawa Timur. Mhm, mhm, mhm. Mereka tuh harus harus, distribusi bagi-bagi di daerahnya masing-masing. Mmm, Sehingga yang pertama penyalurannya lebih merata, yang mhm. kedua peternak saya itu ada Iya, marwahnya, Ibu. iya, Mereka pelihara domba dan kambing, tapi hasilnya bisa untuk masyarakat di iya, kampungnya mereka, iya. Ya seperti artinya itu. tidak dilakukan sendiri, tapi Iya, masyarakatnya merasain iya gitu ya. betul Ibu. Oh, Mhm. jadi distribusinya berdasarkan mitra peternak ya, Peternak, betul. yang tadi ya, Yang yang tadi disebutkan jadi ada Jawa Tengah, Jawa Timur, betul. yang sifatnya itu eh, kerjasamanya ini kalau saya tangkap mudah-mudahan Mmm, benar ya. Jadi kerjasamanya ini memberikan hasil sesuai dengan kriteria. iya betul Ibu. Heeh. Dan Jadi ini dipercayakan kepada masing-masing ketua masing-masing. dengan nanti mereka punya binaan kan Iya gitu. betul Ibu. Oh, Nah jadi karena peternakan kan pasti posisinya di kampung. ya, 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 Jadi benar. mereka tuh juga, kemarin tuh mereka bilang, "Mas Jia, di sini juga banyak yang membutuhkan, saya bisa dapat." "Oh ya nggak apa-apa, kita kita dapat." Kan peternak itu kan Mm-mm, jual domba hidup ke kita, setelah dipotong mereka bawa balik, karkasnya mereka bagi-bagikan mm-mm. sana. Cuman saya harus, saya tekankan kepada peternak, saya harus minta dokumentasikan untuk laporan Ya, saya kepada Sohibul Kurban, ya, ya, untuk penerimaannya, seperti itu. ya. Jadi Jadi tetap eh, kualitas hasil itu ada di PT Sesnika ini, iya Sesnika betul, ini. iya Ya, jadi ya, memang kalau untuk teknis potongan kurbannya Ibu, itu, ya. ini kan secara teknis ya, teknis itu biasanya kita itu dari hari H sampai hari tasik terakhir kita fokus dipotong. Mm-mm, Semua mm, karkas itu kita masukin cold storage mm-mm, agar mm-mm. dingin, supaya Ya, rantai dinginnya tidak putus. Kemudian mm-mm. kita packing-kan, baru kita sebar, Balikin, gitu. ya. Kalau saat ini kalau yang terjadi di kita yang Mm-mm, biasa kita di mesin itu kan Bu ya, ya, potong di sana, kemudian, dicacah langsung, mm-mm, kemudian mm-mm. dibagikan langsung gitu Mm-mm, kan. mm. Kalau di kita, memang kita amankan dulu Iya, karkasnya iya, supaya, iya. prosesnya jadi lebih, Mm-mm. baik, Terjamin lah ya, terjamin, betul Ibu. dari sisi semua ya, Iya, artinya kualitas, alhamdulillah. terus dari artinya gini, domba ini benar enggak, sehat Iya, kan gitu betul, ya. heeh, Terus setuju. hasilnya halal enggak dalam artian cara Iya, memotong dan cara sebagainya memotong dan gitu segala kan. macam gitu. Nah, Oh, kita ini dalam proses juga Bu untuk, kita itu sedang membuat RPHNKV level 1 untuk mm-mm. di domba kambing. Oh, Nah, ini mm-mm. memang mudah-mudahan menjadi, salah satu yang terbaik, Ibu, Mm-mm, mm. di Indonesia untuk RPH domba kambing. Saya keliling-keliling belum ada seperti yang Yang akan ya. yang akan saya buat ini. Insya Allah sih bulan Mei ini harus Ini sudah, punten, sudah tersertifikasi enggak iya, sudah untuk RPH-nya? halal. Heeh, heeh. Jadi kalau kalau yang kita buat ini itu belum. Nah, tetapi kan kita kan buat Mm-mm. tempat pemotongan hewan ini udah. Yang sekarang Yang ini sekarang sudah. udah. Nah, Oh. tetapi yang karena kan kalau untuk NKV kan sama halal kan itu beda lagi Bu. Kalau NKV kan memang harus ada standarnya. Mhm, mhm, Kita pun, mhm. Ya pakai internasional lah ini ya ya kali ya ya. internasional. Kita juga Mhm, benar-benar, memakai kayak full stainless untuk mhm. relnya Ya dan terus segala ada macam ya, itu ya, heeh, seperti itu. Nah, karena karena target kita ini adalah untuk, ekspor gitu. Karena mmm, tahun kemarin kita ada permintaan Ibu dari Saudi itu mhm, sekitar 3.000 sorry, eee, 3 ton per bulan. mhm. Cuman di situ kita masih belum mampu, karena mereka kan juga ada standarnya juga kan, Iya, gimana harus ekspor mhm. dan segala Iya. macam. Nah, akhirnya kita membentuk itu Bu, karena memang ada Mmm, potensi di sana. iya, Apalagi iya, saat iya, ini iya. Bu, di domba dan kambing ini, pelaksanaan dam haji sudah mulai di Iya, Indonesia.
dan Iya. itu Oh, menjadi bisa di sini? Kan biasanya kalau harus di dari sana. fatwa MUI-nya itu, kalau haji tamattu itu harus wajib di sana. Nah, iya, heeh. Iya. Nah, tetapi ada beberapa dam haji yang di luar Yang itu bisa di oh, sini, atau yang gitu. badal gitu? Yang iya, Ya, betul, kali yang ya. modal iya, betul, Ibu. Oh, Tahun kemarin udah dimulai, Ibu, itu mhm. dari petugas hajinya. Iya, Itu iya, iya. udah mulai dipotongan di Indonesia 8.500 ekoran, itu dikelola oleh Oh, Basnas. Nah, iya, tahun Mas. ini insya Allah kalau dari kabarnya itu sekitar di 60.000 Iya, ekor, iya, iya, gitu. iya. Memang harapannya sih kenapa kemarin itu dari Kementerian Haji sama Umroh itu untuk menarik ke sini, karena Mhm. di sana itu kan, di Tanah Haram itu kan sudah banyak Oh, pelaksanaannya, ya, sudah full. banyak, ya, Nah, mhm. kenapa nggak di Indonesia aja Iya, katanya, karena jadi yang apa istilahnya yang sunnah gitu ya iya, kali ya. betul. Yang wajib harus di sana Iya, karena kalau yang wajib memang harus syariatnya di sana. gitu ya. Kemarin memang Mhm. ada sedikit Iya, bentrokan iya, lah iya, antara iya. fatwanya belum Kepentingan muncul. apa Iya, ya? Ya, gitu. ya. Yang menarik Hmm, Mas Sia tadi itu kan tugas mendistribusikan ada di PT Tasnika lah iya ya. betul, Bu. Nah, berarti apakah PT Tasnika ini mengambil proses agribisnis itu dari potong sampai distribusi. Iya, Sedangkan yang budidaya itu menjadi bagian kerjasama. kerjasama, betul, Nah, Ibu. bagaimana mengontrol dari mulai pakan meskipun sudah ada Iya, SOP ya, betul. pakannya harus gini. Nah, bagaimana bahwa dipastikan Hmm, bahwa produksi ini kan itu basic itu. iya betul, Ibu. Kalau mulai produksinya ada tidak sesuai yang sudah Betul, di ini betul. kan hasilnya gitu. Bagaimana Mas Sia Oke. bisa ini tuh Jadi gini, Bu, memastikan? kalau kalau di kita untuk kontrolnya, Bu, ya, Mhm. untuk kontrolnya yang pertama, saya kan memang rutin setahun 2 kali ini memang ke mitra, karena mitra kita jauh, Bu, ya, saya tidak Mhm. Iya, tidak bisa ada selalu berapa sering juga ya. provinsi? Itu di Pasuruan, Mhm. 1 Pasuruan, Kediri, Mhm. kemudian di Temanggung, jadi Jawa Tengah itu sama Mhm. di Banjarnegara, kemudian ada di Jawa Mmm. Barat juga, itu di Jonggol, Oh, Jonggol kemudian ya. di daerah Caringin juga ada, sekitar 4 4 kalau kalau di daerah Caringin Mhm. di sekitar juga ada 4. Sekitarnya Nah ada. nah Oh, nah kemudian dari setiap Jawa di Pasuruan itu lokasi, dia heeh. itu membawahi beberapa peternak lagi. Mhm. Iya, Sehingga yang saya ikat adalah itu PIC-PIC-nya heeh. di sana, Ketuanya lah gitu ketuanya ya, lah gitu heeh. kan. Nah, kemudian gimana saya pada saat saya sudah kasih SOP dan kasih Mhm. pengarahan, Mhm. gimana saya supaya untuk mengkontrol. Nah, ini nanti taunya Ibu, pada saat mereka kirim domba ke Mhm. saya kan pasti seleksi lagi. Iya, Oh, ini kok dombanya seperti ini, jadi pasti ada kita harus masalah. ini ya, apa, pandai membaca Iya, hasil itu betul. ya? Nah, kalau misalnya dombanya bagus-bagus, berarti SOP-nya baik diterapkan. Mhm. Saat ada dombanya yang kelihatan udah ada Mhm. yang Mhm. sakit dan ya mungkin kalau 1, 2 mah Iya, itu iya, mah iya, nggak iya. terlalu ya, Bu, ya. Tapi kalau udah 10 ekor Heeh, sakit, ini pasti ada penerapan yang tidak heeh. dilakukan. Nah, gimana itu? Nah, itu biasanya memang kita investigasi, Bu. Saya, biasanya kan mereka kan datang langsung. Kita Iya. biasanya langsung evaluasi di tempat, "Ini kenapa dombanya Oh, seperti ini?" Oh iya, entar dia bilang, "Oh iya, ini kemarin." monitornya itu ya? Iya, Jadi monitoringnya hanya setahun sekali, enggak, Mas? kalau untuk saya kelilingnya itu, setahun 2 kali biasanya, Bu. Mhm. Biasanya itu sebelum, Ramadan sama sebelum kurban. Karena kan Mmm. di situ kan lonjakan pasar Iya, kita iya, ya. iya. Nah, kemudian Oh, tapi iya, iya. kalau untuk monitoringnya, itu setiap kali dia pengiriman. Dia kan setiap Mmm. minggu kan pasti ada kirim ke Iya, kita, iya, iya. Oh, pada jadi pengirimannya per minggu? per minggu. Per Nah, per minggu. minggu itu karena kita ada beberapa mitra, Iya, saya jatahin, "Kamu di dijadwal hari gitu ini ya? ya, kamu hari ini Dijadwal. ya," gitu. Iya, iya. Betul. Nah, artinya kan, bentuk hidup Iya, menjadi karkas tadi, iya dan betul. itu yang di cold storage itu ya. Nah, Iya, tinggal nanti tadi ya mendistribusikan iya, dari, aset yang iya. sudah disiapkan Nah, itu. kalau kalau yang itu kan yang untuk masalah kurban, Ibu, ya. Mhm. Kalau untuk masalah kurban tentunya saya kan sebelum kurban ini kan saya turun langsung. Mhm. Saya Mhm. benar-benar Lihat meng-guiding, langsung ya. Mhm. melihat langsung bagaimana Iya, prosesnya iya, harus dipastikan. iya. Nah, kemudian untuk selain kurban, harian pun itu tetap kita kontrol, Ibu. Yang tadi saya Mmm. bilang, pada saat dia untuk potongan Ngirim harian, itu, ngirim, kalau dilihat kondisinya ya. ada bermasalah, Iya, kita iya, bahkan bisa men-stop dulu, kita evaluasi dulu. iya, iya, Kamu gimana peliharanya ini, iya, iya. dilakukan apa tidak?
untuk Nah, vitamin segala kompensasinya macam. Iya, gimana itu kompensasi? Artinya kan mereka sudah iya, upayain gitu betul. ngirim terus di sini di-reject kita kasarnya ya. Iya. Gimana ini Nah, ini ya Ibu, eee, mengatasi? kalau kompensasi gini, jadi, eee, kenapa mereka, eee, kalau kalau saya bilang Bu ya, kenapa mereka berebutan untuk kirim ke kita. Yang pertama itu tidak, tidak banyak, yang bergerak di jagal ini pembayarannya bagus Ibu. Oh Nah, iya, kalau saat iya iya sama iya kita itu secara, iya di sini kan saya bikin perusahaan nih Bu ya, iya, bahkan sekelas domba kambing ya PT pun heeh, itu bisa dihitung jari Ibu, maksudnya untuk ya kebanyakan CV atau mhm perorangan mhm, segala macam. iya, Memang di sini kita kan secara, legalitas dan, mhm, administrasinya juga lengkap. iya, Nah, mereka itu senangnya adalah, pembayaran itu sesuai dengan jadwal, mhm, kemudian yang kedua harganya kita tidak terlalu menekan kepada ternak juga. Bahkan mmm. mitra saya Jadi pun ikut harga pasar mungkin iya, agak naik dikit ya kali ya betul. supaya mereka Bahkan loyal ya? bahkan mitra saya pun bilang, "Mas Jia, Mmm, saya sekali ngirim ke Mas Jia itu alhamdulillah," katanya, "lebih mmm, baik daripada kirim ke lain, kirim ke Mas Jia. Saya itu iya. bisa untung itu 7 sampai 9 juta sekali ngirim." Oh, Masya Jadi Allah. Oh, udah iya peternak tuh artinya seneng, kan iya, jadi semangat ya, semangat. memotivasi Nah, untuk memberikan terbaik ya ke iya, Mas Dia semangat ini. kemudian mereka pun lebih nurut kita arahkan. Mhm, Beda mmm, halnya kalau kita terlalu menekan mereka, Bu, mhm, antara rugi sama, "Ah, enggak ah, mendingan jual ke yang lain," gitu loh. iya Karena iya kita ada iya SOP iya. tersendiri, Oh, mereka jadi profitnya bagus, artinya kompensasi ini bisa diterima lah bisa ya. diterima. Itu kan aturan Iya, ini ya yang sudah disepakati gitu ya. betul, Oke eee, oke. seperti Oh, itu. gitu, Jadi iya. menarik Ibu kalau dirumahkan. Iya betul.